Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya bahwa dukungan Anies Baswedan tidak hanya di kalangan masyarakat kecil, tidak hanya tokoh politik, dan bahkan hari ini ada ulama besar begitu kan, banyak yang mendukung Anies Baswedan. Berita news, breaking news, mantan ketum PBNU Said Akil Siraj sebut Anies Baswedan calon presiden terbaik. Wow, bisa jadi dia mendukung begitu kan, bisa jadi. Inilah spekulasi begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, breaking news, mantan ketum PBNU Akil Siraj ya, Said Akil Siraj sebut Anies calon presiden terbaik. Wow. Ini baca, ayo Pak Kiai sekarang jalan lurus saja, dukung yang amanah Pak Anies, tidak usah intrik-intrik seperti waktu mendukung Ahok. Wow. Kagak peduli gue pilih Anies Baswedan karena Pak Anies merangkul semua anak bangsa, bukan mendahulukan kepentingan ormas ini. Maaf Kiai, dulu pas lagi punya jabatan ketua PBNU, Kiai enggak, ya bukan seperti itu narasi-narasi demokrasi kita begitu kan. Yang penting demokrasi menghargai satu sama lain. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu kan. Walaupun banyak cebong dan basar sudah sering mengkritik kepada Anies Baswedan, seperti yang lainnya tidak menjadi masalah karena ini bagian dari demokrasi. Yang tidak boleh itu adalah menghina begitu kan. Mudah-mudahan ini efek samping dari sakit yang kemarin ini. Proposal telah diajukan, tunggu setelah terima. Wow, banyak sekali yang mengkritik, ada pro dan ada kontra. Mungkin yang kontra ini para cebong yang sudah sakit hati begitu kan, junjungannya tidak punya tiket untuk maju di Pilpres 2024. Kan kira-kira seperti itu begitu. Bahkan jangan senang dulu kalau yang itu bisa main dua kaki ya. Inilah restu dong, ini Bo Hovifah begitu kan. Ini banyak sekali kan siapa sih sebenarnya sosok menjadi pendamping Anies Baswedan? Ya tentu yang saya katakan tadi, bisa Mbak Yeni, bisa Bu Hovifah begitu kan. Dua orang inilah yang kemudian menjadi ikon NU begitu kan, yang suaranya sangat banyak sekali begitu. Akan Anies pada waktunya, sepertinya ramalan ini tepat dan akurat. Ini beritanya benarkah? Iya benar. Main aman, standar ganda ini. Kebaikan dan kejujuran adalah nurani manusia. Tak mungkin manusia mampu membantah dari lubuk hatinya. Emang beliau sudah sembuh? Ya, alhamdulillah beliau sudah sembuh begitu. Ya, tentu melihat realitas hari ini, dukungan Anies Baswedan itu sangat banyak sekali begitu kan. Tidak hanya yang saya sebutkan masyarakat kecil begitu banyak tokoh-tokoh yang mendukung Anies Baswedan, karena yang diharapkan kepada Anies Baswedan yaitu adalah perubahan bangsa kita. Sudah tahu kan sendiri bahwa rezim hari ini bagaimana begitu kan, bahan pokok sudah naik semuanya begitu, jabatan kepala desa sebentar lagi akan mau disetujui katanya seperti itu begitu kan. Nah inilah di tangan Anies Baswedan, mungkin kalau menjadi presiden ya perubahan itu akan semakin baik begitu. Tetapi sebaliknya kalau Anies Baswedan ya sama saja dengan rezim ini, maka saya yang akan pertama kali mengkritik Anies Baswedan, karena pada hakikatnya inilah sebagai demokrasi juga begitu kan. Emang penting relawan Yohanes cari celah dan ruang untuk mengendorse dari pihak yang bertentangan ini. Emang fakta dia pinter dan cerdas. Ya banyak sekali begitu. Ada yang pro dan ada kontra. Biarlah para cebong para cebong dan buzzer itu sudah sakit hati begitu hari ini begitu ya, tidak menjadi masalah juga begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, breaking news, mantan ketum PBNU Said Akil Siraj sebut Anies Baswedan ya calon presiden terbaik. Wow. Dikutip dari KBA News ya, Jakarta, mantan ketua umum PBNU Said Akil Siraj menilai Anies Baswedan adalah sosok terbaik calon presiden Indonesia di 2024 nanti. Hal itu disampaikan oleh ketua PBNU tahun 1999 sampai 2009 Andi Jamaro Dulung ke KBA News Kamis 26 Januari 2003 saat ditemui di rumahnya Jalan Budi Swadaya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bahkan ia menyampaikan beberapa hari lalu dirinya menjenguk Said Akil Siraj yang sakit di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, dalam obrolan dengan dirinya, Said Akil Siraj menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu adalah calon terbaik menggantikan Presiden Joko Widodo di 2024. Wow, artinya apa?
Artinya ini merupakan doa juga dari Kiai Said Akil Siraj bagaimana Anies Baswedan berproses menjadi calon presiden hari ini begitu kan. Ini menunjukkan bahwa ya keseriusan untuk membangun bangsa itu sudah mulai ada di titik temu bagi bangsa kita begitu kan. Dengan carut marut hari ini publik bisa menilai sendiri seperti apa hari ini begitu kan. Dan bahkan di sini disebutkan beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke Kiai Said Akil Siraj, mantan Ketua Umum PBNU. Beliau sakit, kemudian saya berkunjung, saya tanya ke Kiai Said Akil Siraj, gimana Kiai, kira-kira siapa yang cocok jadi presiden? Tanya dia kepada Said Akil Siraj. Bahkan begini Pak Andi, dari segi perspektif kepentingan umat, dari sekian banyak calon presiden, Anies yang terbaik, kata Andi menirukan jawaban Said Akil Siraj saat itu. Mantan anggota DPR itu menilai apa yang disampaikan oleh Said Akil Siraj adalah sah-sah saja. Pasalnya, di NU menyampaikan pandangan dan pendapat soal politik adalah tidak dilarang. NU itu tidak ya yang struktural dan ada NU yang kultural. Idealnya NU struktural itu bisa mengakomando NU kultural. Apa kata NU struktural itu NU kultural, sami'na wa ta'na, itu saja. Tetapi kelihatannya tidak seperti itu di arena politik. Di arena politik itu selalu ada alternatif pilihan-pilihan jelasnya. Ia mencontohkan di masa lalu banyak tokoh-tokoh NU seperti Kiai Hasyim Muzadi dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang memilih jalan politik sendiri. Kita bisa melihat pada saat itu Ibu Megawati berpasangan dengan Kiai Hasyim Muzadi, muncul juga Wiranto berpasangan dengan Gus Solah, Salahuddin Wahid, bahkan Gus Dur berpasangan dengan Marwah Daud Ibrahim. Itu artinya bahwa di NU itu soal urusan politik itu bebas dalam memilih alternatif ujarnya. Ini kan sudah menunjukkan bahwa apa yang selama ini disebutkan begitu kan, ya merupakan doa juga begitu, bahwa Anies Baswedan didukung oleh karangan tokoh-tokoh selama ini, tokoh-tokoh karismatik begitu kan. Ya walaupun banyak yang menjadi spekulasi bahwa Anies akan kalah dan sebagainya. Itu mungkin saja orang-orang yang tidak membaca data, orang yang tidak melihat prestasi Anies Baswedan yang membangun DKI Jakarta yang luar biasa, walaupun sekarang banyak diklaim oleh Pak Heru ya. Tentu ini menjadi sorotan penting bahwa Anies Baswedan itu layak begitu kan. Yang saya katakan tadi bahwa Anies Baswedan tidak hanya didukung oleh masyarakat kecil, bahkan Anies Baswedan didukung oleh tokoh politik, didukung oleh ulama dan sebagainya begitu kan. Ini artinya apa? Artinya keseriusan untuk membangun bangsa itu kepada sosok Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu. Apalagi Partai Nasdem, PKS dan Demokrat sekarang bersatu untuk membentuk sekretariat perubahan atau pemenangan koalisi perubahan di 2024. Menarik juga begitu kan. Ya mungkin muncul nanti spekulasi ya yang karena di Twitter itu menjadi trending topik bahwa para buzzer dan cebong ya sudah ketar-ketir hari ini mau dukung siapa begitu kan, cuannya dapat dari mana kan, kira-kira seperti itu begitu ya. Walaupun ke Pak Prabowo atau kepada siapa ya, yang terpenting adalah bahwa kita membangun bersama-sama kan, seperti itu logika kita begitu kan. Ya walaupun ada statement seperti ini ya tidak menjadi masalah, karena pada hakikatnya inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Mau dukung mau tidak, tetapi inilah bagian demokrasi yang saya katakan sejak awal bahwa di koalisi perubahan itu sangat luar biasa begitu kan, menggagas perubahan untuk masa depan demokrasi kita dan kesejahteraan. Yang namanya keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia itu harus ada dalam jati diri seorang pemimpin begitu kan. Kalau melihat rezim hari ini ya tentu kita publik bisa menilai sendiri seperti apa. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.